Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat Adiani dan Bunda selaku pengasuh pesantren Sultan Luar dan yang terhormat seluruh keluarga Bunda, Mas Abah, Umar, Mas Hawa, Mas Hanik, Nizara, Nizara, dan yang lainnya. Dan yang terhormat pula Bapak pengurus dan jajaran-jajarannya. Dan yang terhormat pula buat seluruh dewan guru khususnya, dan yang terhormat pula buat Mbak Riki selaku Menteri PI dan Mbak Konya selaku Ketua Kelompok PI. Dan semua teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, perkenalkan nama saya Sania, saya dari kelas 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang itu adalah sesuatu yang berada di atas permukaan dataran atau lautan atau lapisan-lapisan udara. Nah, ruang itu kayak dia itu berdampak pada kesejahteraan manusia. Gitu. Nah, interaksi antar ruang itu dapat dipengaruhi oleh dua faktor, ada faktor alam dan faktor manusia. Nah, kalau faktor alam itu adalah misalnya kayak gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, nah kayak gitu. Nah, saya gempa bumi. Nah, aktivitas gempa vulkanik. Nah, kenapa dibilang gempa vulkanik? Karena kayak dia tuh gempa karena mau meletusnya gunung vulkanik. Jadi kan kalau saya gunung meletus kan karena dia tuh udah karena itu nggak tahan buat nahan magma yang akan keluar. Jadi tanahnya tuh kayak nggak tahan, jadi kayak kebuka gitu. Nah, waktu kebukanya tanah itu, nah itu terjadi ya gempa. Terus lalu lava itu kayak meletus, habis gempa meletus gunungnya. Itu namanya gempa vulkanik. Menurut penelitian, gunung yang paling banyak di dunia itu berada di Asia. Jadi Asia itu gunung yang paling banyak itu berada di Asia. Dan di Asia itu juga lebih menonjol ke Pulau Jawa. Dan jadi di Jawa itu kayak banyak ya gunungnya itu kayak menonjol lebih banyak. Nah, faktor alam juga itu dapat kayak mempengaruhi kondisi kekurangan karena faktor alam. Jadi kayak karena faktor alam itu, faktor alam itu juga kayak bisa mengurangi kondisi masyarakat. Karena kayak misalnya kan masyarakat yang makannya itu dari kayak kan nanam sendiri kan padi gini-gini. Kan karena kayak misalnya kena gempa, kan jadi hancur semua, waktunya panen nggak jadi panen kayak gitu. Kan padinya udah habis, uangnya udah habis, terus makan apa? Nah, itu juga mempengaruhi. Yang kedua itu faktor alam. Faktor manusia. Nah, faktor manusia itu biasanya itu terkena dorongan dari perkembangan iptek atau kayak politik gitu ya. Nah, contohnya itu tebing breksi yang dahulu itu tempat pertambangan dan sekarang menjadi objek wisata. Nah, jadi kan tebing breksi itu dulu kan tempat penambangan kayak breksi gitu. Nah, setelah itu tuh ditutup paksa oleh pemerintah karena ternyata menurut penelitian tebing breksi itu adalah kayak dia tuh kayak gunung purba gitu. Itu adalah kayak peninggalan purba. Jadi kita tuh harus melestarikannya. Nah, lalu masyarakat setempat dilestarikan dalam masyarakat setempat itu untuk dijadikan sebagai objek wisata biar banyak orang yang tahu, karena kayak teman-teman kayak daftar gini. Itu tuh bagus banget. Kita pernah kesana, guys. Nah, jadi mereka tuh membuat kan kayak dengan tinggi banget ya. Biar kayak semua itu bisa naik ke atas. Mereka tuh kayak buat tangga, buat kayak naik ke atas, tangga naik ke atas. Nah, biasanya tuh di tebing breksi itu ramai pengunjungnya tuh pada sore hari. Karena mereka tuh di atas itu bisa melihat pemandangan atau hamparan bukit-bukit, hamparan kota Yogyakarta, dan biasanya tuh kemarin juga bukit-bukit kecil. Dan kalau sore itu biasanya tuh banyak yang pergi karena melihat sunset atau matahari terbenam. Nah, dan kayak ada positifnya tuh kayak berdirinya tebing breksi itu dapat menghasilkan menambah penghasilan penduduk setempat. Jadi penduduk setempat jika mereka tuh nggak punya penghasilan, mereka tuh kan di tebing breksi kan kayak tempat wisata. Dan itu bukan hanya orang Jawa saja, tapi orang dalam daerah dan orang luar daerah juga banyak yang. Jadi kayak di pinggir-pinggir situ tuh kan ada makanan khas gitu, kayak jajan-jajanan gitu kan. Sebagian masyarakat setempat kan bisa kayak berjualan di situ ya, jadi kayak menambah penghasilan mereka. Pengaruh dari interaksi antar ruang. Nah, itu tuh kayak
sekitar. Jadi sosial itu adalah kayak interaksi antara individu dan kelompok atau kelompok dan kelompok. Soal kebudayaan, jadi kan Indonesia kan kayak berbeda-beda daerah, beda-beda juga budaya, adat-adatnya. Pada bidang politik contohnya tuh kayak misalnya buat jembatan kan pasti kayak dirundingin dulu kan oleh kayak pemerintah kayak gini-gini. Nah ada positifnya tuh nanti tuh manfaatnya tuh jembatan itu kayak hasil dari kayak dari sektor gitu. Saya tuh pada bidang pendidikan. Nah di bidang pendidikan ini kayak misalnya tuh kayak pada di dataran tinggi itu susah didirikan kayak sekolah-sekolah. Jadi orang dataran tinggi itu harus pindah daerah untuk bisa bersekolah. Jadi misalnya mereka tuh sekolah ke dataran rendah. Karena dataran rendah itu banyak dibangun sekolah. Kenapa dataran tinggi susah dibangun sekolah? Karena tempatnya yang terjal, jadi susah untuk membangun atau membuat sebuah bangunan. Berarti contoh dari luas negara-negara ASEAN. Ini enggak semuanya, tapi cuma beberapa ya. Misalnya tuh Thailand luas dari negeri Thailand itu adalah 5.315 km persegi. Kalau Malaysia itu 332 km persegi. Kalau Filipina itu 300.324 km. Indonesia itu 5.176.900 km persegi. Nah kalau Singapura itu kayak yang paling kecil kan Indonesia kan luas paling gede. Singapura paling kecil itu 622 km persegi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila banyak salah kata, salah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.